Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 4 baik putra maupun putri semuanya, saya Ibu Nur Hubiah akan mengajar kalian nahwu. Dulu kelas 3 sudah diajarkan. Sekarang nahwu kita kelas 4 ini. Sebelumnya mari kita baca Fatihah dulu untuk memulai kitab Jurmiyah. Seperti dulu sudah saya jelaskan bahwa kitab yang kita pakai adalah kitab Matnul Ajurmiyah, dan yang dimulai kelas 4 ini adalah Babul Kalam, nih jab pertama. Jadi kita mulai dulu dengan bacaan Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang manfaat berguna bagi kita semua, bagi agama dan bangsa. Biadini as-salah al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, sebelum anak-anak mendengarkan itu ya, harus menulis dulu. Di situ sudah saya kirimkan tulisan atau fotokopi tulisan. Jadi anak-anak harus nulis dulu. Kalau sudah nulis nanti saya terangkan biar bisa cepat paham dan anak-anak mengikutinya, membaca bersama-sama seperti biasanya. Sudah disiapkan buku ya. Selain kitab, anak-anak kan disuruh menyediakan 2 buku. Buku yang satu untuk catatan, buku yang kedua untuk latihan. Jadi yang satu untuk catatan. Mencatat ini, fotokopi ini nih dicatat di buku catatan. Nanti latihannya ini di buku latihan. Gitu ya. Ya, kita mulai. Kita membaca bersama. Semuanya membaca dulu. Jadi kalau kita membaca bersama, nanti insya Allah cepat bisa dan cepat paham. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami. Ya, tulisan anak-anak kan ada semuanya. Kalam ialah lafaz atau kalimah yang tersusun dan dapat dimengerti. Ulangi lagi ya, sampean mengulangi 2 kali 3 kali biar cepat paham. Adapun kalimah ada 3, yaitu fiil, isim, dan huruf. Contoh: jalasa wis lungguh sopo zaitun zaid alal maq'adi ing atase bangku. Di sini ada jalasa zaitun ala. Kami ulang. Kalam ialah lafaz atau kalimah yang tersusun. Lah ini kalimah, ada kalimah 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini kalimah yang tersusun. Jadi tidak sendirian, kalimahnya ada 4 ya, ini ada 4 yang tersusun dan dapat dimengerti. Ngerti, bisa difahami. Artinya jalasa wis lungguh sopo zaitun zaid alal maq'adi ngatasi bangku. Artinya Zaid duduk di atas bangku. Bisa dimengertikan? Nah, ini namanya kalam, bisa difahami. Kayak contoh begini, saya makan nasi, ana akulu aruza. Nah, itu bisa dimengerti, itu namanya juga kalam. Lah kalam ini dari kalimah-kalimah yang ada 3, yaitu fiil, isim, huruf.
Jalasa ini contohnya kalimah fi'il, tulis sini ya. Jalasa adalah kalimah fi'il. Zaidun adalah kalimah isim. Ala adalah kalimah huruf. Lengkap? Semua ini ada kalimah fi'il, ada isim dan huruf. Lah susunannya ini ada fi'il, isim, huruf, dan bisa dimengerti susunan ini dinamakan kalam. Jelas ya? Jadi singkat, kalamku pokoknya ada susunan kalimat yang dapat dimengerti. Kaya bahasa Jawa juga gitu. Aku mangan sego. Nah, bisa dimengerti itu. Kalau bahasa Arab namanya kalam. Ya. Selanjutnya ini kita baca bersama lagi. Tanda-tanda kalimah isim ada 3. 1. Dibaca jer. 2. Bertanwin. 3. Beral. Bisa diulangi? Tanda-tanda kalimah isim ada 3. 1. Dibaca jer. 2. Bertanwin. 3. Beral. Dibaca jer itu bagaimana? Ini contohnya. Fil madrasati. Lah ini namanya dibaca jer. Yang ini loh. Di kasroh itu namanya taknya, yang akhirnya di kasroh itu namanya jer. Nah ini. Nah, ini namanya dibaca jer. Kemudian bertanwin. Saburatun, datun. Ini didhamaten, ini namanya tanwin. Saburatun papan tulis. Ini tanwin. Kolamun pena, ini juga tanwin. Ini juga tanda-tanda kalimah isim. 3. Beral. Semua lafaz yang ada alnya. Al madrasatu berarti lafaz ini isim. Al milsamu pensil, ini namanya isim. Pokoknya semua yang ada alnya namanya kalimah isim. Itu anak-anak. Jadi anak-anak sudah paham ya. Kalam ialah, ayo semuanya baca lagi. Kalam ialah lafaz atau kalimah yang tersusun dan dapat dimengerti. Ya ini contohnya ini. Jalasa zaitun alal mak'ati kan tersusun, tidak hanya satu kalimah tapi ada fi'il, isim, huruf. Ini 4 kalimah dan bisa dimengerti maknanya, dinamakan kalam. Kalimah ada berapa? Kalimah ada 3. Fi'il, isim, huruf. Ya. Kemudian selanjutnya tanda-tanda kalimah isim ada berapa? Tanda-tanda kalimah isim ada 3. Yuk, sebutkan. Yaitu dibaca jer. 2. Bertanwin. 3. Beral. Jelas ya? Jadi kalau ditanyai apa itu kalimah isim, pokoknya lafaz yang ada tanwin. Berarti mesti kalimah isim. Kadang-kadang ada al, ya itu nyata isim. Dan kadang-kadang dibaca jer seperti ini. Itu kalimah isim. Itu tadi tanda-tanda kalimah isim itu. Nah, sudah ya. Sebagai pelajaran pertama untuk nahwu tidak panjang-panjang, tidak panjang lebar. Sekian, tapi anak-anak harus membacanya berkali-kali supaya bisa paham dan hafal. Selanjutnya, anak-anak, ini di buku tamrin. Jadi ini latihan ini, tamrin ini latihan di buku tamrin ya, dibukukan sendiri. Tamrin bisa dibaca. 1. Kalam ialah titik-titik. 2. Kalimah ada berapa? Yaitu apa saja? 3. Tanda-tanda isim ada berapa?
yaitu apa saja? 4. Contoh isim yang beral. Jangan mencari contoh yang di sini. Isim yang beral kan banyak di kitab-kitab sampean dulu kelas 2, kelas 3 juga banyak isim yang beral. Gampang kan, seumpama kitabun menjadi alkitabu. Ya. Terus banyak lagi. Kolamun menjadi alkolamu. Nah, gampang kan? Itu sampean membuat contoh 2, nomor 1 dan 2. Dan ini latihannya ini di buku latihan nanti difoto dikirimkan pada nomor Bu Nur nggih, yang kelas 4 putri. Yang putra mungkin pada Pak Bas. Nggih, Pak Bas. Sudah. Ini sebagai pelajaran pertama, semoga anak-anak cepat mengerti. Insya Allah yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Akhirul kalam, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.